كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama dalam kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan atau umur yang masih tersisa, sehingga sampai saat sekarang kita sudah memasuki masa atau saat yang termasuk bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang dimuliakan. Setelah kita melaksanakan amal ibadah dan ketaatan kita selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, itulah keadaan yang kita rasakan. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita di dunia ini, senantiasa kita diarahkan dan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya kita menginginkan agar supaya kita benar-benar menjadi umat yang taat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sesuai contoh teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam menggapai kehidupan di dunia ini dan di dalam melaksanakan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita memperhatikan bagaimana keadaan Rasulullah SAW, kekasih Allah, junjungan kita, beliau sepanjang hidupnya senantiasa berbakti, berbuat taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara aktivitas amal ibadah yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tidak ada masa, tidak ada waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai penghujung daripada akhir kehidupan beliau, melainkan senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Apakah itu perintah salat? Apakah itu perintah puasa yang baru saja kita berlalu dari hadapan kita di dalam bulan Ramadan? Apakah itu perintah untuk mengeluarkan harta, zakat fitrah dan zakat mal, atau sedekah dan lain-lain sebagainya, termasuk sekarang ini ada perintah yang diwajibkan oleh Allah
Subhanahu wa taala sebagai rukun Islam yang kelima, itu pelaksanaan ibadah haji yang juga sudah ditetapkan waktunya sebagaimana apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Haji itu dilaksanakan itu pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan berakhir, maka masuklah musim haji. Bahkan setiap tahun, sepanjang tahun, bagi orang-orang yang beriman pun mereka diperintahkan, disuruh, disunahkan, diajarkan kepada kita untuk senantiasa bertandang ke tanah haram untuk melaksanakan umrah, dan itu juga merupakan bagian ketaatan kepada Allah dan mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya bagi saudara-saudara yang mempunyai kemampuan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan. Manusia secara umum mempunyai sifat bosan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata amalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala beraneka ragam. Macam-macam cara kita mengabdi kepada Allah. Apakah itu salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Termasuk amalan-amalan muamalah yang tentunya semuanya itu adalah dalam rangka untuk kebaikan manusia itu sendiri. Termasuk yang sekarang ini kita berada di bulan Syawal, memasuki bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Ternyata amalan ibadah masih berlanjut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, "Man shama Ramadan," barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal, fa ka'annama shama ad-dahra kullahu." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian mengikutinya di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Luar biasa ganjaran dan pahala yang telah Allah berikan kepada kita yang mengimaninya, yang mempraktekkannya, yang mengamalkannya, daripada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya bulan Syawal adalah bulan peningkatan kualitas amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana apa yang kita saksikan, yang kita rasakan, yang kita lihat dalam keseharian kita, ternyata setelah lepas Ramadan, terkadang amalan-amalan di bulan Ramadan, ketaatan di dalam bulan Ramadan, kita tinggalkan begitu saja. Bahkan kita berhenti melaksanakan amal ibadah dan ketaatan itu. Atau barangkali kita malas di dalam melaksanakan amal dan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan mempunyai dampak dan efek yang luar biasa dalam membangun karakter kita, membangun akhlak kita, membangun ketaatan kita. Dalam 1 bulan kita dilatih sedemikian rupa menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Akan tetapi sayang, ketika bulan Ramadan, ternyata ketaatan itu terkadang tidak bisa kita pertahankan. Di dalam bulan Ramadan barangkali kita mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan sifat-sifat amarah kita. Bahkan sesuatu yang tadinya halal di dalam bulan-bulan yang lain, tapi di dalam bulan Ramadan kita bisa bersabar dalam rangka untuk melatih diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
semuanya itu hilang. Bahkan yang kita tadinya getol, yang tadinya kita luar biasa beribadah, sholat di malam hari, bahkan malam hari setelah Ramadan berubah, bukan lagi dalam rangka untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti binatang buas, seperti singa yang lepas daripada kandangnya. Tempat-tempat maksiat sudah mulai buka di mana. Bahkan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan begitu saja kita lupakan, bahkan kita tinggalkan, sehingga amalan di bulan Ramadan tidak begitu berdampak efek positif dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita suatu analogi dan contoh sebagaimana apa yang disebutkan dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti seorang perempuan yang meminta benang, kemudian benang yang sudah dia pintar menjadi benang dia urai kembali, dia rusak kembali. Betapa sulitnya serat-serat pendek, kapas, serat-serat daripada bulu-bulu binatang dipintar menjadi benang, tapi setelah selesai menjadi benang diurai, dirusak kembali. Sehingga di dalam tafsir dikatakan gambaran seperti itu adalah seorang perempuan hamqa, perempuan yang bodoh. Ini suatu contoh, suatu perbuatan yang sia-sia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam satu bulan Ramadan telah membentuk jiwa kita, membentuk karakter kita, membentuk kesabaran kita, keikhlasan kita, tawakal kita, ibadah kita. Akan tetapi aneh bin ajaib, setelah berlalu Ramadan, terkadang semua itu kita tinggalkan, kita rusak amalan-amalan seperti itu, sehingga tidak ada nilai yang dapat kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, mestinya nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan harus kita tingkatkan sepanjang hidup kita. Karena seorang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketakwaan itu harus senantiasa berkesinambungan yang didasari pada nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagaimana hadis yang beliau sampaikan. Apa kata beliau? Man shoma Ramadan kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak, kata Rasulullah SAW, kam min sha'imin, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, akan tetapi ternyata Ramadan yang berlalu dari hadapannya begitu saja, tidak memberikan manfaat, kemaslahatan, kebaikan, berkah, rahmat, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja daripada apa yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Artinya Ramadan itu tidak berdampak positif dalam kehidupannya. Hadirin, marilah kita semua yang saat sekarang ini berada di bulan-bulan yang diagungkan, bahkan 11 bulan ke depan, marilah kita gunakan, kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk terus-menerus kita meningkatkan kualitas daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita agungkan, yang kita taati, yang kita sembah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi Allah yang kita sembah, yang kita taati pun juga pada bulan-bulan yang lain. Baik pada bulan-bulan haji sekarang sampai 11 bulan
bahkan sampai kita mati dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hendaklah sekalian semua kata Allah Subhanahu wa taala beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu sekalian al-yaqin. Para ahli ulama, para ahli tafsir mengatakan al-yaqin maksudnya adalah kematian, sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang konsisten, yang istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah dan ketaatan. Karena semua amal ibadah itu kembali kepada diri kita sendiri. Sesuatu amal kebaikan hendaknya diikuti dengan amal kebaikan yang lain. Jangan sampai amal kebaikan dirusak dengan amal-amal keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam rangka untuk melaksanakan amal kebaikan dan amal saleh, dan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang kami sampaikan dalam kesempatan khutbah pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, pengertian dan kesadaran kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز للمستغفرين ويا